Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah materi dan petunjuk pertemuan ketiga ya. Nah, ini adalah cara membuka file Mayop kita seperti biasa. Kita klik open, kemudian kita cari di local disk C seperti ini. Kemudian kamu klik Mayop ini, Mayop 18, kemudian klik open. Kemudian kita cari data kita. Nah, seperti ini, kita klik Bahtera, klik open, kemudian OK, kemudian no. Nah, perintah yang pertama adalah data kita adalah di materi yang Ibu kirimkan ke kalian di Google Classroom, itu adalah memeriksa kebenaran data akuntansi dan mengentry transaksi dokumen 1 sampai dengan dokumen 15. Yang Ibu tebalkan ini adalah artinya penting ya untuk diingat. Kemudian yang ada tebal dan berwarna merah itu adalah step-stepnya yang kalian harus klik di program Mayop. Jadi selain kalian menyimak video dari Ibu, Ibu mohon juga menghafalkan atau membaca terlebih dahulu langkah-langkah kerjanya. Ya, yang pertama adalah memeriksa kebenaran data akuntansi. Kita klik account, kemudian company data auditor. Nah, ini untuk mengecilkan saya klik ini restore ya. Restore, kemudian saya bersama-sama juga akan membuka Mayop. Saya klik restore juga. Nah, mungkin videonya ngeblur ya sebentar. Nah, ini klik restore itu yang seperti kotak double. Nah, sehingga nanti ketika kita akan menyimak, kita bisa dua layar sekaligus ya. Kita ubah-ubah, kita mainkan aja mouse-nya di sini ya. Nah, sebentar. Nah, kira-kira tampilannya menjadi akan seperti ini. Itu cara merestore ya. Kalian tinggal mainkan mouse-nya aja. Oke, kembali ke materi. Klik account, kemudian company data auditor. Nah, kita klik account-nya di sini. Kemudian company data auditor. Nah, ada di sini. Kita klik, kemudian kita klik next aja. Nah, di situ disuruh milih transaction review, klik run review. Transaction review, kita klik run review, jangan diklik dulu ya, tetapi di date-nya itu tanggalnya kita harus tanggal 1 bulan 1 2020, kemudian end date-nya adalah 31 12 2020. Nah, ini kita ganti terlebih dulu ya, mungkin perintahnya itu kebalik. Nanti saya edit aja. Kemudian klik next. Sorry. Salah Ibu, salah mencet ya. Transaction review. Kemudian setelah kita start date, kemudian end date-nya kita udah ubah menjadi 1 Januari sampai 31 Desember, kita klik run review. Nah, di sini akan terlihat benar apabila seperti keterangan itu hasil harus bercentang hijau semua. Nah, ini di sini kita sudah benar step-stepnya, sehingga kita langsung klik close aja. Nah, ini selesai untuk pengecekan data akuntansi kita, berarti sudah benar. Kita akan mulai dokumen pertama, yaitu transaksi pengeluaran kas ya. Kita lihat dokumennya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada dokumen transaksi nomor 1, itu bukti pengeluaran kas yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Ingat, gajinya bulan November, kita bayar di bulan Desember. Maka dicatat sebagai utang beban, bukan beban gaji ya. Step-stepnya adalah di sini. Klik banking, spend money, cash in bank. Nah, untuk keterangannya di sini, transaksi pengeluaran kas pembayaran gaji karyawan bulan November dicatat sebagai utang beban atau expense payable. Kita langsung di sini banking, spend. Sebelumnya kamu tolong ubah dulu ini di setup link account, kemudian account and banking account. Kamu ubah dulu ya. Nomor 2 dari bawah itu undeposit fund.
baru paling bawah adalah cash in bank. Seperti ini, kalian ubah terlebih dahulu. Kalau sudah ubah, klik OK. Nah, baru kita mulai transaksi pertama, yaitu banking, spend money. Kemudian kita isi teks inklusifnya, kita harus hilangkan. Kemudian ini harus cash in bank ya. Kenapa cash in bank? Karena di sini adalah bukti pengeluaran kas menggunakan cek, tidak menggunakan voucher kas kecil. Oke, langsung aja. Cek numbernya adalah sesuai dokumennya di sini adalah BKK 12/1. BKK 12/1. Kemudian tanggalnya 1 Desember 2020, amount-nya adalah 2.500.000. 2.500.000. Tolong jangan pakai titik koma ya, langsung 2.500.000 aja. Nah, untuk keterangannya memo di sini yang untuk card, kemudian pay-nya dikosongin aja. Kita langsung ke memo, isikan dengan pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan bulan November 20. Oke. Nah, account numbernya di sini kenapa harus ada account number? Nah, account numbernya itu sumbernya di sini. Karena kita pembayaran gaji karyawan bulan November, maka dicatat sebagai utang beban. Utang beban itu akun yang muncul adalah expense payable. Ya, kita cari expense payable di sini. Nah, itu nomor 2 ya, expense payable itu karena payable itu masuk ke hutang. Hutang itu nomor 2. Nah, ini 2/1.200. Langsung aja klik use account. Kemudian kalau sudah klik tekan enter, kamu kemudian klik record. Nah, seperti ini. Ini formnya menjadi kosong kembali, artinya apa? Kita sudah berhasil mengklik record, merekod atau merekam. Cara mengecek jurnal yang telah kita entry di banking tadi, kita harus klik transaction journal. Ini cara mengeceknya ya. Kemudian di date formnya kita isikan 1/1/2020. Kemudian di to itu akhir periodenya tanggal 31/12/2020. Kemudian karena transaksi tadi pengeluaran kas, maka dia muncul di kolom disbursement ya. Yaitu di sini pembayaran gaji karyawan bulan November, debitnya adalah expense payable, kreditnya adalah cash in bank. Nah, kalau sudah kita klik close, itu artinya sudah ke record. Nah, itu untuk dokumen pertama. Selanjutnya adalah dokumen kedua. Kita lihat bersama-sama dokumen kedua apa isinya. Nah, dokumen kedua ini adalah UD Bahtera mengeluarkan kas tetapi menggunakan voucher kas kecil, itu pengeluaran kas juga ya, untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Namanya keperluan iklan ya, sebesar Rp675.000. Step-stepnya adalah dokumen kedua adalah transaksi pengeluaran kas menggunakan voucher kas kecil, pembayaran beban iklan atau advertising expense. Kita lihat tadi muncul adalah advertising expense ya, karena untuk keperluan iklan namanya beban iklan. Di Mayop munculnya adalah advertising expense. Klik banking spend money. Kemudian yang kita ganti adalah petty cash. Kita buat bersama-sama, klik banking spend money, kemudian di sini yang diganti petty cash. Petty cash. Use account. Kemudian teks inklusifnya dihilangkan, kemudian cek number itu adalah bukti transaksinya. Bukti transaksinya kita lihat bersama-sama di sini, yaitu V12/1 ya, kita sesuaikan V12/1. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember kita tinggal ganti tanggalnya aja tanpa merubah semuanya. Amount-nya adalah 675.000.
675.000. Oke, tekan enter untuk memastikan kebenaran saldonya. Kemudian di sini card dan pay-nya dikosongkan saja. Untuk memonya adalah pembuatan brosur. Pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Oke. Muncul akunnya apa? Muncul akunnya sesuai yang tadi Ibu tuliskan di step yang ditebelin ya, adalah beban iklan. Beban iklan di sini adalah advertising expense. Sehingga kita harus mencari advertising expense di sini. Nah, muncul di sini. Advertising expense itu 6 strip 1000 ya. Kita klik di sini, kita klik use account. Nah, kalau sudah tekan enter, kemudian kita klik record. Nah, kalau udah kosong artinya sudah ke record. Nah, kita cek lagi, ceknya nggak usah klik kayak tadi ya, langsung di sini klik aja jurnal nggak apa-apa. Nah, udah ke record. Untuk transaksi kedua adalah pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Debitnya adalah advertising expense, kemudian kreditnya adalah petty cash. Kalau sudah kita close. Yang bawah ini kita tekan cancel biar layarnya muncul comment center. Demikian untuk entry transaksi dokumen kedua. Oke, yang ketiga adalah entry transaksi dokumen ketiga. Kita analisis terlebih dahulu. Dokumen ketiga itu adalah bukti penerimaan kas, artinya kita menerima kas dari pelunasan faktur F12 strip 12 tertanggal 25 November 2020 dari BB1LX ya. Berarti ini adalah transaksi penerimaan kas atas pelunasan atau pembayaran piutang BB1LX ya. Nanti kita step-stepnya adalah di sini dokumen ketiga, transaksi penerimaan kas atas penerimaan pembayaran piutang dari BB1LX. Karena piutang berarti sebelumnya adalah transaksi penjualan, maka langkahnya adalah klik sales receive payment. Nah, kita klik di sini sales receive payment. Oke. Sambil kita menyimak dokumennya ya. Customernya adalah, kita ulangin, BB1LX di sini. BB1LX. Use customer. Kemudian amount receive-nya adalah uang yang diterima adalah sejumlah 34.100.000. Di sini kita klik 34.100. Enter. Kemudian payment methodnya kosongin aja. ID number itu adalah bukti transaksinya. Di sini adalah BKM 12 strip 1. BKM 12 strip 1. Oke. Kebanyakan 12 strip 1. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 3 Desember. Jadi harus kita ganti menjadi tanggal 3 garis miring 12 garis miring 20. Tekan enter. 3 12 20. Nah, amount-nya 34.100.000 dan di sini juga sudah sama. Maka kita tidak perlu klik. Kita langsung klik di sini, mouse-nya tekan ini, kemudian tekan enter. Jadi kita tidak perlu mengetik kembali angka ini karena angka ini sudah sesuai dengan amount receive dan amount pada faktur hutangnya atau faktur piutangnya. Jadi tinggal klik di sini, tekan enter. Nah, kalau sudah menjadi out of balance-nya 0, kita klik record.